Dijelaskan dalam kitab Kifayatul Ahyar, wa yustahabbu fis shaumi salasatu asya'a. Disunahkan di dalam berpuasa 3 hal. Yang pertama yaitu ta'jilul fitri, menyegerakan dalam berbuka puasa. Di saat kita berpuasa, ketika datang waktu maghrib, maka kita segerakanlah untuk berbuka puasa tanpa mengerjakan pekerjaan yang lain, termasuk sholat maghrib. Karena yang namanya berbuka puasa itu bisa cukup untuk memakan 1 buah kurma atau 1 teguk air. Nah, setelah itu baru dilanjutkan kita mengerjakan sholat maghrib. Kalau memang kita ingin mengerjakan sholat maghrib di awal waktu. Setelah itu baru kita melanjutkan menikmati berbuka puasa dengan menu-menu berikutnya yang telah disediakan. Dan disunahkan ketika kita berpuasa untuk berbuka puasa dengan makanan-makanan yang manis atau minuman-minuman yang manis. Kalau memang ada 1 buah kurma juga boleh. Kalau tidak ada kurma, maka dengan buah-buahan yang lain juga boleh. Buah anggur, buah apel, buah semangka, buah pepaya, buah pisang, ataupun yang lainnya. Ketika tidak ada buah, kita dengan meminum air yang manis atau minuman-minuman yang manis juga boleh. Teh manis ataupun yang lainnya. Kalau memang itu pun tidak ada, maka dengan air putih, segelas air putih juga tidak masalah. Jadi usahakan ketika kita berbuka puasa akan mendapatkan 2 kesunahan. Yang pertama, kita sunnah untuk mengerjakan berbuka puasa karena mengawalkan waktunya, menyegerakan berbuka puasa. Dan yang kedua, kita dapat sunnahnya berbuka puasa karena kita berbukanya diawali dengan kita makanan-makanan yang manis ataupun minuman-minuman yang manis. Yang kedua yaitu takhirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Ini kebalikan daripada berbuka puasa. Kalau berbuka puasa menyegerakan, tetapi kalau makan sahur mengakhirkan. Jadi beda. Lah kapan masuk waktu sahur? Masuk waktu sahur itu nisful lail ke sana, separuh malam ke sana, jam 12 malam ke sana. Itu baru masuk waktu sahur. Jadi kalau kita makan jam 11 itu belum dikatakan sahur. Setengah 12 belum dikatakan sahur. Baru setelah jam 12 ke sana kita niat makan sahur, kita sudah dikatakan itu sahur. Lah kalau umpamanya tadi saya sudah makan jam 11, rasanya perut ini masih kenyang, apakah saya tetap harus sahur? Seperti ini perlu diketahui. Sahur itu bisa cukup dengan meminum seteguk air. Tidak harus makan sepiring nasi. Dan perlu diingat juga, di dalam sahur itu ada berkah. Ini yang paling penting. Jadi kita mementingkan makan sahur walaupun sudah kenyang, karena ingat di dalam sahur itu ada
berkah. Walaupun kita sahurnya dengan hanya meminum seteguk air. Seperti itu. Dan kita mengakhirkan sahur, kita akan mendapatkan hikmah. Ada hikmahnya. Hikmahnya apa kita mengakhirkan sahur? Hikmahnya adalah ketika kita beraktivitas di siang harinya, karena kita mengakhirkan sahur, kita akan tetap fresh badan ini sebagaimana kita ketika tidak berpuasa, bekerja, beraktivitas di mana-mana, termasuk beribadah. Ini salah satu hikmahnya mengakhirkan makan sahur. Yang ketiga yaitu tarkul hujri minal kalam, meninggalkan perkataan yang merujuk pada perkataan yang tidak bermoral, tidak pantas, atau melanggar norma. Kami sebutkan beberapa contohnya. Kata-kata kasar atau kotor, perkataan yang mengandung unsur fitnah atau tuduhan palsu, kemudian perkataan yang menghina atau merendahkan orang lain, perkataan yang mengandung unsur ghibah atau menggunjingkan orang lain, dan yang terakhir perkataan yang mengandung unsur namimah atau mengadu domba. Atau contoh yang lebih spesifiknya, seumpamanya mengucapkan kata-kata kamu bodoh, kamu tolol. Lah, itu sangat tidak baik. Contoh lagi, dia adalah orang yang tidak baik, dia itu pembohong, dia itu memfitnah, dia itu sangat tidak baik. Itu juga sama. Atau contoh lain, ngapain saya tidak peduli dengan orang lain, saya hanya peduli dengan diriku sendiri, ngapain orang lain gue pikirin. Lah, itu contoh spesifiknya. Perlu diingat bahwa perkataan hujur dapat menyebabkan kerugian dan kesakitan bagi orang lain, serta dapat merusak hubungan sosial dan membangun kebencian. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu berbicara dengan bijak dan mempertimbangkan dampak perkataan kita terhadap orang lain. Sekian, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.